Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Juliana Lodope, biasa disapa Lia. Saya berasal dari SMA Negeri 1 ND. Saya akan membacakan cerpen yang bertema keluarga serta berjudulkan Rumah Penuh Cinta. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota ND, desa tersebut dikelilingi sawah hijau dan pepohonan rindang. Hiduplah keluarga Pak Fandi yang tinggal bersama istrinya bernama Ibu Yana beserta 4 orang anak-anak, yaitu Lia, Januar, Mone, dan Nathan. Meskipun mereka hidup dalam kesederhanaan, rumah mereka selalu dipenuhi dengan tawa dan kasih sayang. Setiap pagi, anggota keluarga menjalankan tugas yang telah diberi. Ibu Yana menyiapkan sarapan, Pak Fandi menimba air dari sumur dan diisi pada bak WC, serta sebagian untuk mencuci pakaian. Januar menjaga kedua adiknya yang masih kecil, sedangkan Lia membersihkan rumah. Setelah seluruh anggota keluarga menyelesaikan tugas pagi, Lia dan Januar bergegas untuk bersiap ke sekolah. Setelah itu, ibu memanggil ke meja makan. "Ayah dan anak-anak, cepatlah datang untuk sarapan," kata ibu. Di meja makan, mereka mulai menghabiskan sarapan serta berbagi cerita. "Hari ini Kak Lia mengikuti lomba debat bahasa Indonesia, Pak, Bu," kata Januar. Penuh semangat, ayah serta ibu tersenyum bangga sambil memberikan support kepada Lia untuk semangat dalam mengikuti lomba. Lia mengangguk senang. Dukungan keluarganya selalu menjadi penyemangat. Setelah anak-anak berangkat sekolah, Pak Fandi pergi bekerja di ladang. Ibu Yana mengurus rumah dan kedua anak yang masih kecil. Sepulang sekolah, Lia menceritakan pada ibunya tentang perlombaan di sekolah. "Ibu, aku kalah, Bu. Aku tidak memenangkan perlombaannya, Bu," kata Lia. "Nak, kalah menang itu biasa. Intinya kamu sudah mau berusaha. Lain kali kamu coba lagi," kata Ibu Yana. Lia yang masih bersedih coba dihibur oleh Ibu Yana. "Sudah, jangan bersedih. Ayo bantu ibu siapkan makan siang untuk ayah dan adik-adikmu," kata Bu Yana. "Baiklah, Bu," kata Lia. Setelah makanan jadi, Bu Yana dan anak-anak memakannya. Setelah makan, Januar mengantarkan makanan pada ayah yang sedang bekerja di ladang. Pada malam harinya, mereka berkumpul di ruangan tengah, bercerita dan bercanda. Pak Fandi sering menceritakan dongeng sebelum tidur, membuat anak-anak merasa nyaman dan bahagia. Di rumah kecil itu, kebahagiaan tidak diukur dari harta, melainkan dari cinta dan kebersamaan. Setiap hari adalah anugerah, dan mereka bersyukur bisa saling memiliki. Namun, pada suatu hari, kebahagiaan mereka diuji ketika suatu hari Pak Fandi jatuh sakit. Badannya terasa begitu lemah sehingga tidak bekerja di ladang. Mereka ingin membawa Pak Fandi ke dokter, namun tidak memiliki cukup uang. Akhirnya, Ibu Yana memutuskan untuk berjualan kue keliling kampung untuk mendapatkan uang agar Pak Fandi bisa sembuh. Setiap pagi, Ibu Yana mengurus Pak Fandi yang masih sakit serta membuat kue untuk dijual. Setiap hari, Ibu Yana menaruh kue pada kios-kios di kampung dan menaruh di depan rumah agar dibeli. Sembari menunggu Lia dan Januar pulang sekolah, Bu Yana memasak, mengurus kedua anak yang masih kecil,
serta Pak Fandi. Sepulang sekolah, Lia dan Januar bergantian menjaga adiknya. Sedangkan ibu pergi berjualan kue sampai sore. Setiap hari, itulah yang dilakukan keluarga Pak Fandi untuk mendapatkan uang berobat. Pada suatu hari, tepatnya pada hari Minggu, kondisi Pak Fandi mulai memburuk dan harus segera dibawa ke dokter. Lia dan Januar sedang panik, mulai mencari ibunya yang sedang berjualan kue. Untungnya, ibu datang dengan sejumlah uang dan langsung membawa ayah ke rumah sakit terdekat. Dalam pikiran Lia, ibu mendapatkan uang sebanyak itu dari mana? Namun, ia hanya diam terus membantu membawa ayahnya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, ayah langsung ditangani oleh dokter. Dan dokter langsung menangani sembari menunggu. Ibu terus berdoa sambil menunggu dokter memeriksa. Beberapa menit kemudian, dokter keluar dan membawa hasil pemeriksaan. Dokter mengatakan bahwa Pak Fandi terkena penyakit DBD atau demam berdarah. Dan untungnya segera dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan penanganan. Selesai mendengarkan penjelasan dokter, ibu bertanya, "Apakah Pak Fandi perlu menginap, Dok?" Dokter menjawab, "Tidak, Bu. Kondisi Pak Fandi mulai membaik. Namun harus beristirahat penuh dan belum boleh bekerja ya." "Baiklah, Dok. Terima kasih, dokter," kata Bu Yana. "Oh ya, Bu, saya lupa. Ini resep obat yang harus Ibu tebus dan pembayaran sekalian pada saat di bagian administrasi," kata dokter. Selesai menebus obat dan membayar semua pengobatan ayah, kami pun pulang. Setibanya di rumah, kami disambut oleh Januar, Mone, serta Nathan yang sudah menunggu dari tadi. Kami pun masuk sambil memberikan makan kepada ayah serta meminumkan ayah obat. Setelah semuanya beres, Lia mulai mendekati Ibu Yana dan berkata, "Bu, dari mana Ibu mendapatkan uang sebanyak itu?" kata Lia. Ibu pun menjawab, "Tadi Ibu bertemu dengan seorang wanita dermawan. Dan dia melihat bahwa Ibu berjualan di bawah terik matahari. Dia mendekati Ibu dan membeli dagangan Ibu. Serta kami pun bercerita sedikit. Ibu bercerita mengenai keluarga kita dan dia kasihan. Dia memberikan banyak uang kepada Ibu. Tadi Ibu bertemu dengan seorang wanita dermawan. Dan dia melihat bahwa Ibu berjualan di bawah terik matahari. Dia mendekati Ibu dan membeli dagangan Ibu. Serta kami pun bercerita sedikit. Ibu bercerita mengenai keluarga kita dan dia kasihan. Dia memberikan banyak uang kepada Ibu. Ibu sudah menolak, namun ia memaksa untuk memberikan karena mengenang hidupnya dulu yang susah sampai ia kehilangan ibunya karena sakit," kata ibu. "Baiklah, Bu. Sungguh baik wanita tersebut. Semoga Tuhan membalas segala kebaikannya ya, Bu." Hari-hari pun berlalu. Sekarang Pak Fandi sudah sembuh dan memulai hari-hari dengan penuh semangat. Ia sangat terharu melihat bagaimana keluarganya bekerja keras demi dirinya. "Kalian adalah anak-anak yang luar biasa," katanya sambil merangkul keempat orang anak-anaknya, tidak lupa dengan Ibu Yana yang ikut dirangkul. "Kami hanya ingin melihat ayah sehat," ujar Lia dengan mata berbinar. Di rumah kecil itu, kebahagiaan tidak diukur dengan harta, tetapi dari cinta dan kebersamaan.
Mereka belajar bahwa keluarga saling mendukung, terutama di saat-saat sulit, dan di sanalah, di tengah kesederhanaan, mereka menemukan kebahagiaan sejati, yaitu rumah penuh cinta.